Shalom, juah-juah bagi kita sekalian ya, para pelayan guru KKR dimanapun berada. Kita sampai di sermon kita untuk tanggal 29 Mei 2022. Bahan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Beginilah firman Tuhan. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara-saudara yang terkasih, para pelayan Tuhan ya, kalau kita perhatikan tentang bahasan kita, renungan kita hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana hidup bersekutu, bagaimana hidup melayani, dan bagaimana kita bisa hidup bersaksi dalam kehidupan kita. Tugas gereja yang sangat jelas terlihat dari pengalaman iman, pengalaman hidup jemaat mula-mula ketika mereka itu masih semangat sekali dalam mendengar firman Tuhan. Nah, ada beberapa keunikan jemaat mula-mula dalam memahami indahnya kebersamaan. Yang pertama, tadi disebutkan di sini sehati sejiwa. Jadi kalau kita perhatikan, sehati sejiwa ini adalah bukti iman mereka kepada Tuhan. Dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka alami bersama, itu membuat mereka saling percaya ya. Cara pandangnya sama mengenai pelayanan, sehati sejiwa, sehati sepikir, melihat bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sebagai bukti pelayanan mereka kepada Tuhan. Sehati sepikir dalam menjalankan perintah Tuhan, sehati sepikir dalam mengaplikasikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Jadi cara pandang mereka itu sama, bahwa apapun yang dilakukan, pelayanan apapun yang dikerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua, hal yang unik yang bisa kita lihat bagaimana jemaat mula-mula memahami indahnya kebersamaan itu adalah ketika apa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka, baik itu pemberian melalui harta, rumah, ladang, dan lain sebagainya, itu adalah bukti kasih sayang Tuhan bagi mereka. Dan tidak ada yang egois dalam mempertahankan kepunyaan mereka. Jadi cara hidup mereka pada awalnya itu adalah melihat bahwa ini adalah bagian bersama, bahwa apa yang kita miliki ini adalah kepunyaan Tuhan. Apa yang mereka miliki ini adalah pemberian Tuhan. Jadi bagaimana mempertanggungjawabkan hal ini, yaitu dengan membawanya sebagai persembahan, membawanya sebagai korban pujian kepada Tuhan, dan itu semua diserahkan kepada rasul-rasul. Tidak ada, tadi disebutkan di sini, tidak ada yang mementingkan diri sendiri dari apa yang mereka punya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri dari apa yang mereka miliki. Sementara itu adalah hak mereka, itu adalah kepunyaan mereka, tanah, ladang, bahkan semua yang Tuhan berikan bagi mereka berlimpah-limpah itu. Kemudian mereka sehati sepikir, sehati sejiwa memberikannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita pelajari di sini, kenapa ini bisa hadir? Ya, kenapa perasaan ini ada? Kenapa cara pandang ini bisa ada dan bisa dipertahankan dalam kehidupan gaya hidup jemaat mula-mula pada saat itu adalah karena rasa syukur. Ya, rasa syukur tentang hadirnya Tuhan, rasa syukur tentang karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi mereka, itulah yang membuat mereka bisa dan mampu memberikan apa yang ada dalam hidup mereka untuk berbagi, untuk bisa membantu. Nah, tadi setelah dikumpulkan semua apa yang ada,
dari kepunyaan mereka masing-masing dibawa ke rasul-rasul itu. Kemudian dari situ jelas terlihat bahwa rasul-rasul membagikannya sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Artinya rasul-rasul juga melihat siapa yang perlu, bagaimana apa keperluannya. Dan mungkin kalau kita perhatikan ini luar biasa ya. Ketika kita memberikan apa yang ada dalam diri kita, kita juga akan menerima apa yang menjadi hak kita. Nah, kalau kita perhatikan itu yang kedua, bahwa tidak ada yang egois melihat kepunyaan diri kita sendiri atau kepunyaan orang lain, tapi sehati sepikir tadi ketika memberikan apa yang terbaik, bahwa dengan kesadaran itu adalah pemberian Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Jadi dikasih gitu ya, dipersembahkan gitu ya, dan kemudian itu akan menjadi bagian kita juga ketika itu adalah kebutuhan kita. Rasul-rasul sampai seperti itu melihatnya. Jadi kalau kita lihat tadi, kenapa ini bisa diterima? Karena ada rasa ungkapan syukur yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, di sini disebutkan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Ada kesaksian dari kehidupan jemaat mula-mula dan dari rasul-rasul Tuhan pada saat itu ya. Disebutkan di sini mereka itu dengan segala kekuatan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Mereka menceritakan tentang karya keselamatan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, mereka itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan karena ada kedekatan. Nah, jadi kalau kita perhatikan kenapa mereka sangat kuat, bisa bersama, mengapa mereka bisa bersaksi, itu karena mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Mereka diberikan ya kepintaran, diberikan kuasa, diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk bisa membawa jemaat mula-mula ini lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, keunikan jemaat mula-mula ini adalah hidup berbagi. Ya, kalau kita perhatikan tadi, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mau berbagi, mau berdiakoni, mau membantu, mau memberikan apa yang ada dalam dirinya untuk bisa membantu orang lain ya. Hidup berbagi. Nah, dari sini kita belajar beberapa hal. Ada 3 hal. Yang pertama itu adalah cara hidup jemaat mula-mula ini memberikan pengertian bagi kita bagaimana seharusnya keimanan kita ya, keimanan kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan mengajari kita tentang tugas gereja pada saat ini. Mungkin sudah dalam proses kurun waktu yang cukup panjang, cara hidup jemaat mula-mula mungkin banyak yang tidak sama lagi dengan apa yang kita alami pada saat ini. Tapi jiwa pelayanan yang ada di jemaat mula-mula seharusnya masih bertumbuh dalam hidup kita pada zaman sekarang ini. Jadi ada tugas gereja. Ada tugas kita sebagai gereja untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dan bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita. Yang pertama adalah bersaksi. Kalau kita perhatikan tadi, kehidupan jemaat mula-mula dan kehidupan para rasul pada saat itu adalah kesaksian tentang karya nyata Tuhan dalam kehidupan mereka. Adalah sebuah kesaksian bagi orang-orang sekitarnya bahwa mereka sudah diselamatkan dan mereka bisa menceritakan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, di sini kesaksian seperti apa? Karya keselamatannya. Bagaimana Allah yang kudus itu lahir ke dunia dan berproses di tengah-tengah dunia ini menjadi seorang anak yang remaja, belajar firman Tuhan, belajar Taurat Tuhan, kemudian dia disalibkan, dia bangkit dan naik ke surga. Itu adalah proses karya keselamatan dan para muridnya pada saat itu diberikan kuasa, diberikan Roh Kudus ya untuk menceritakan bagaimana karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini jiwanya tetap sama. Kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan
harus juga mau bersaksi dalam kehidupan kita. Kesaksian yang seperti apa? Sebagai pengajar, itu adalah juga kesaksian bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan, bahwa bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudus bagi kita untuk menguatkan kita dalam mengajar. Nah, itu ya. Jadi sebagai perenungan kita yang lebih dalam adalah ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, tentu kehidupan bersaksi harus nyata dalam hidup kita. Harus kita perlihatkan dalam hidup kita, baik dari perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, baik dalam pengajaran yang kita sampaikan. Semua akan bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi setiap orang yang mendengarnya. Kemudian jiwa kebersamaan yang bisa kita renungkan, aplikasikan dari jemaat mula-mula itu adalah bersekutu. Ya, bersekutu. Kalau kita lihat bagaimana mereka bisa bertumbuh bersama, berkembang bersama, bukan karena mereka sama, tapi karena ada kemauan untuk menerima sesamanya. Nah, kalau kita lihat pasti setiap orang berbeda-beda. Cara pandangnya berbeda, kebutuhannya berbeda, ya mungkin cara kerjanya juga berbeda, daya tangkapnya juga berbeda dan lain sebagainya. Tapi dari jemaat mula-mula ini kita belajar bahwa bersekutu itu adalah kebersamaan yang indah. Bersekutu itu adalah ketika kita bisa menekan egois kita dan kita menerima orang lain. Bersekutu itu adalah berdoa bersama. Bersekutu itu adalah mengenal Tuhan dalam kebersamaan kita. Bersekutu itu adalah mencari Allah dalam kehidupan kita secara bersama. Nah, kalau kita perhatikan, mereka datang berkumpul bersama. Mereka bersekutu, berkumpul. Pasti mereka juga adi bahasa karona runggu, arih ya kan? Seperti itu. Nah, dan dari percakapan mereka, dari pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus, ya dari pengajaran yang disampaikan bagi mereka itu bisa lebih bertumbuh dalam iman, lebih bertumbuh dalam pengajaran, dan akhirnya persekutuan itu menjadi persekutuan yang indah. Perjumpaan itu, ya, kebersamaan itu menjadi sebuah persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, jiwa yang bisa kita tangkap dari kebersamaan jemaat mula-mula yang unik itu adalah berdiakoni. Ya, diakoni. Jadi tugas gereja, bersaksi, bersekutu, berdiakoni, layani itu adalah bagian dari kehidupan jemaat mula-mula yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita lihat aksi-aksi mereka itu tanpa memandang, ya, tanpa memandang yang ini punya ini, yang A punya banyak, yang B punya banyak, tidak. Tapi apa yang ada dalam diri mereka itu menjadi sebuah persembahan bagi orang lain, menjadi sebuah bantuan, jadi sebuah alat Tuhan untuk bisa membantu orang lain. Berdiakoni, tadi mereka apa yang mereka punya, hartanya, ladangnya, rumahnya mereka jual, kemudian mereka persembahkan di kaki rasul-rasul, dan rasul-rasul membaginya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Artinya ada kebersamaan dalam pelayanan, ada kebersamaan dalam berdiakoni, ada kebersamaan dalam cara pandang bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita bukan hanya milik kita, tapi juga adalah bagian dari kepunyaan orang lain, adalah juga bisa menjadi penampat itu ya, bisa menjadi bantuan bagi orang lain. Nah, kalau kita perhatikan itu bahwa cara hidup jemaat mula-mula menceritakan tentang tugas gereja. Bagaimana kita bisa bersaksi, bagaimana kita bisa bersekutu, dan bagaimana kita bisa berdiakoni. Untuk renungan kita sebagai pelayan, tentu dalam perenungan kita, mari kita hidup dalam tugas gereja. Seberapa besar pun tantangannya, kehidupan kita harus bisa menjadi berguna bagi orang lain. Mari hidup dalam kesaksian yang betul-betul menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain. Artinya memiliki integritas. Para pelayan Tuhan, para guru-guru KKR harus memiliki kemampuan ya untuk bisa melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, dan apa yang kita punya itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain. Ada yang bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan melalui dia berbicara mungkin ya, atau dari bernyanyi mungkin, atau dari tariannya mungkin, atau dari pendapat-pendapatnya, karyanya, dan semuanya. Sebagai pelayan Tuhan kita harus melihat
kita ini adalah sebuah kesaksian yang hidup bagi anak-anak KKR kita. Nah, untuk itu kita harus bisa melihat talenta-talenta kita dalam bidang apa ya aku mau bertumbuh melayani Tuhan untuk bisa menyaksikan Tuhan dalam hidupku. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari menghidupi Tritugas Gereja itu, jangan malas untuk berkumpul atau bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Pelayan-pelayan KKR ya, banyak juga, pernah juga ada pengalaman kami, dia guru KKR tapi PJJ nggak mau datang. Dia dia guru KKR tapi ke gerejanya jarang gitu ya. Nah, seharusnya sebagai pelayan KKR ada kerinduan kita untuk bersekutu ya, karena pelayanan ini bukan pelayanan pribadi kita, tapi menjadi guru KKR itu adalah anugerah Tuhan. Jadi jangan malas bersekutu. Ketika kita mau memberikan yang terbaik bagi anak-anak KKR kita harus bisa belajar mendengar firman Tuhan, belajar memahami orang lain, belajar menghargai orang lain juga. Nah, lekari PJJ mekisat gereja langgit, tapi jadi guru KKR, artinya itu tidak menunjukkan rasa hormat, tidak mau bersekutu. Ya, dari persekutuan itu kita semakin dewasa. Meskipun kadang ada yang tidak seperti yang kita harapkan, meskipun kadang sila bagi ukurta, ya, tapi bersekutu itu adalah jalan, tempat untuk kita bisa menjadi lebih dewasa dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kemudian di sini disebutkan bagaimana kita bisa berdiakoni, melayani, ya. Bagaimana apa yang ada dalam diri kita bisa kita berikan bagi orang lain. Kalau kita punya waktu, kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh dalam pelayanan kita. Kalau kita punya harta, kita punya misalnya materi yang berlebih, kita bisa memberi bagi orang lain. Kalau kita melihat orang sedang berduka atau sedang sakit dan lain sebagainya, kehadiran kita sebagai guru KKR, sebagai pelayan harus kita tunjukkan juga dalam berdiakonia ini. Jadi ada kepekaan terhadap orang lain, terhadap sesama kita juga, seperti itu. Jadi sebagai renungan bagi pelayan KKR, kita adalah alat Tuhan untuk bisa bersaksi, alat Tuhan untuk bisa melayani, alat Tuhan untuk bisa menciptakan persekutuan yang indah untuk semakin lebih dewasa. Nah, yang kedua, Tuhan memakai kita sebagai pelayan untuk tetap bersaksi melalui hidup kita bagi orang lain. Artinya, apapun yang kita kerjakan itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan, bisa menjadi pasu-pasu, ya, berkat-berkat kepada orang lain. Kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, itu ya sebagai perenungan firman Tuhan kita, dan juga sebagai perenungan bagi kita sebagai guru KKR untuk pelayanan kita hari Minggu ini. Untuk anak balita itu temanya berkumpul bersama. Bisa kita ceritakan tentang bagaimana sebenarnya orang yang berkumpul bersama. Ya, bisa juga kita membandingkan bagaimana kita berkumpul bersama setelah kita menjalani 2 tahun masa-masa COVID-19. Bisa berkumpul bersama itu rasanya lega gitu ya, bisa bersekutu, berkumpul bersama, meskipun kadang ya masih mungkin ada juga yang masih via Zoom aplikasi, tapi ketika kita jumpa, kita berkumpul, ada sesuatu yang bisa kita lihat, ada sesuatu yang bisa kita rasakan dari gerakannya, dari tawanya, dari gestur tubuhnya dan lain sebagainya. Itu pertanda bahwa persekutuan itu mendewasakan kita. Jadi untuk anak kecil, anak balita, kita lihat mereka itu interaksinya lebih, ya. Jadi anak balita ini diajari untuk bisa melihat temannya gitu, berkumpul bersama teman-temannya, bernyanyi, bertepuk tangan. Itu juga adalah teknik untuk memberikan pengertian bagi mereka untuk bisa bersama gitu. Itu temanya. Kemudian anak kecil, kebersamaan, ya hampir sama ya, kebersamaan. Dalam kita menerangkan kebersamaan ini, tentu kita lihat apa gunanya bersama juga. Jadi kalau kita lihat melalui bersekutu itu adalah alat Tuhan untuk kita, untuk bisa kita bersaksi, untuk bisa kita membantu, untuk bisa melihat bagaimana kekurangan teman kita, apa kelebihannya, apa yang dia bisa, apa yang tidak ada dalam dirinya. Nah, untuk itu kita bisa tahu nih, kita
ajari anak-anak itu bagaimana kebersamaan itu sebenarnya. Kebersamaan itu bukan hanya lalap sama, tidak, tapi kebersamaan itu ketika kita memiliki jiwa yang sama, sehati sepikir, melihat persekutuan yang indah ini bisa dipakai Tuhan untuk jadi alat, untuk membantu, untuk memberi, untuk membangun, untuk memotivasi, seperti itu ya. Dan untuk anak tanggung bersama kita bisa. Ini boleh kita peragakan mungkin seperti sapu lidi gitu ya. Ketika sapu itu bersama-sama, dia bisa dipakai untuk membersihkan. Tapi ketika dia sendiri, itu hanya bisa untuk menyakiti gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, anak tanggung bersama kita bisa, dalam artian bahwa ketika kita saling sehati sepikir sejiwa tadi, ada yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya tujuan, kalau kita punya fokus, ada yang mungkin kegiatan atau apa yang kita lakukan, itu bisa dipakai untuk membantu melayani gitu. Jadi bersama kita bisa. Jadi ini hampir sama dengan anak remaja ya, together we can be. Jadi untuk anak remaja mungkin sudah bisa juga didiskusikan, diajak berdiskusi, diajak berbicara, menyuarakan kira-kira apa yang bisa mereka lakukan ketika mereka bersama gitu. Apa yang bisa mereka tunjukkan ketika mereka sehati sepikir dalam kebersamaan mereka di tengah-tengah remaja. Mungkin kalau sendiri bisa ada talenta-talenta yang muncul gitu ya. Tapi kalau bersama ada tujuan yang lebih indah yang bisa dikerjakan. Kalau sendiri kita bisa menunjukkan kemampuan kita, tapi kalau bersama kita bisa membantu berdiakoni ketika ada orang yang memerlukan gitu. Jadi untuk remaja together we can be ini, bersama kita bisa, itu bisa ditekankan bagaimana kebersamaan itu, bersekutu itu bisa dipakai untuk alat Tuhan untuk membantu, alat Tuhan untuk melayani. Jadi untuk remaja bisa ditekankan bahwa kita punya tugas gereja gitu. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban yang diberikan Tuhan bagi kita untuk bersekutu, untuk melayani, dan untuk bersaksi. Jadi kalau kita lakukan secara bersama-sama, dampaknya juga pasti besar gitu. Jadi biarlah ya dalam perenungan kita tentang kebersamaan ini bisa kita juga bawa dalam minggu ini, dan bisa kita bagikan bagi adik-adik KKR kita di tengah-tengah runggun-runggun kita pribadi lepas pribadi. Terpuji nama Tuhan. Shalom, menjuah-juah membantah kerina.